Jadi di kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan sentiment analysis for Indonesian tweet dengan gap other lexical information for preprocessing such as NER and post-tagging has not been observed in the event of using or not using stemming. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Yang pertama adalah saya Hillary Seta Saptaji dengan NIM 22K30009. kemudian saya Michael Deno Diwijaya dengan NIM 22K10036. Dan saya Adonis Max Balinda dengan NIM 22K10004. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama di dataset. Jadi kita atau kelompok kami menggunakan dataset sentimen pilkada 2017. Di situ terdapat dataset tersebut berisi komentar negatif atau positif di dalam pada saat pilkada tersebut. Dataset tersebut kurang lebih ada 900 preprocessing data. Jadi di preprocessing data ini kita menggunakan stemming. Stemming tersebut menggunakan algoritma Nassif Adriani. Lalu kita menggunakan post tagging untuk menentukan jenis kata dari setiap kata dalam sebuah kalimat. Terus menggunakan NER yang berfungsi sebagai proses mengenali nama penting dalam teks seperti nama orang, organisasi, dan lain sebagainya. Kita juga menggunakan model naive Bayes untuk hasilnya dan SVM. Terus kita juga menghitung recall, terus akurasi, terus presisi, sama event score. Kita langsung masuk saja ke dalam codingannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama yang kami lakukan yaitu menginstal library Sastrawi yang digunakan untuk memproses stemmingnya. Lalu kita mengupload filenya dari dataset CSV. Selanjutnya import library yang kami gunakan ada Keras untuk model deep learning, lalu Pandas untuk mengolah datanya dalam bentuk tabel, lalu ada K untuk regex atau pembersihan teksnya, dan ada Sastrawi juga untuk stemming dan Scalar untuk memproses teksnya. Setelah itu adalah membaca filenya dan mengambil dua kolom tweet, teks tweet dan sentimen, dan mengubah nama kolom menjadi teks dan label agar lebih mudah digunakan. Selanjutnya ada setup steamer. Setup steamer ini untuk membuat objek steamer dari library Sastrawi. Lalu extract hashtag ini untuk mencari kata-kata yang diawali dengan hashtag. Lalu kita melakukan clean text untuk mengubah teks jadi huruf kecil, lalu menghapus URL, menghapus simbol, dan menghapus spasi ganda. Selanjutnya kami melakukan simulasi post tagging, simbol post tag ini untuk menandai jenis kata seperti kata kerja, kata ganti, dan lain-lain berdasarkan ciri-ciri katanya. Selanjutnya ada demeanor. Demeanor ini jika ada kata yang dimulai dari huruf besar diasumsikan itu adalah nama organisasi. Lalu preprocess. Fungsi ini menggabungkan semua proses mulai dari pembersihan teks, ekstraksi hashtag, stemming, tagging, sampai NER. Selanjutnya proses datanya, aplikasi processing ke dataset. Ini untuk menambahkan kolom baru hasil dari proses preprocess termasuk teks bersih, token, post tag, entity, dan juga token yang digabungkan kembali menjadi kalimat. Langkah yang selanjutnya adalah melatih model menggunakan naive Bayes. Ini untuk membagi data latih dan data uji. Lalu kami menggunakan vectorize untuk mengubah teks menjadi angka. Lalu menggunakan multinomial naive Bayes
sebagai model klasifikasi dan melatih dan prediksi data ujinya. Lalu di print untuk menampilkan hasil evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan advance score-nya. Untuk akurasinya 0,7333, presisinya 0,7346, dan recall 0,7333, dan advance score-nya 0,7334. Oke, kemudian di sini kita juga melatih model menggunakan SVM. Yang pertama di sini ya seperti biasa, seperti data size, trend dan split. Ini besar 25%. Lalu kemudian di sini menghitung akurasi, presisi, recall, dan advance score sama klasifikasi reportnya. Dan di SVM ini mendapatkan evaluasi akurasi sebesar 0,7422, lalu untuk presisi 0,7451, untuk recall sendiri 0,7422, dan untuk advance score-nya 0,7422. Jadi di sini tuh yang masih menggunakan POS sama NER-nya. Selanjutnya yang tidak menggunakan POS dan NER-nya. Ya, jadi di sini kami mengimport library yang digunakan untuk pemrosesan data, terus juga kami mengimport library untuk melatih model kami. Setelah kami mengimport library untuk mengolah data kami menjadi diagram. Ya, sini kalau data itu untuk memasukkan dataset yang kami gunakan seperti ini, yaitu dataset Twitter sentimen Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Ya, ini adalah fungsi pre-processing sederhana tanpa stacking dan NER. Oke, kita langsung ke model 1, yaitu multinomial naive-Bayes. Ya, di sini kami melatih model kami dengan dataset pilkada tadi, dan kami akan mendapatkan evaluasi dari naive-Bayes. Setelah itu kami membandingkan naive-Bayes dengan SVM. Ya, ini kode untuk melatih data kami dan untuk evaluasinya. Ya, di sini kami menampilkan hasil dari kedua model kami latih dan melakukan visualisasi untuk perbandingan, yaitu akurasi, presisi, recall, dan advance score. Ya, ini adalah kode untuk membuat untuk membuat diagram batang yang kami gunakan. Ya, ini adalah hasil visualisasi perbandingan dua model kami yang menggunakan POS dan NER. Dari sini kita akan mendapat yang diagram batang berwarna biru ini adalah multinomial naive-Bayes, dan yang oranye ini adalah linear SVC atau SVM. Ya, dari sini kita dapat membandingkan bahwa dari kedua model ini yang lebih unggul adalah linear SVM, yaitu dengan akurasi 0,7422, presisi 0,7451, recall 0,7422, dan advance score 0,7422. Ya, walaupun perbandingannya tidak terlalu jauh, hanya selisih kurang lebih berselisih 0,1 saja nilainya. Ya, ini adalah diagram visual, yaitu perbandingan kami dari model kami yang tanpa menggunakan POS dan NER. Ya, di sini kami memperoleh hasil akurasi yang tinggi untuk SVM, yaitu 0,7378, presisi juga SVM yang menang yaitu 0,7411, recall juga SVM yang menang yaitu 0,7378. Untuk advance score juga SVM yang unggul yaitu 0,7377.
Ya di sini selisih akurasi, presisi, recall, dan advance score antara dua model ya tidak terpaut jauh, hanya selisih sedikit sekali. Dan untuk hasil yang menggunakan post tagging danner, evaluasi yang seperti itu yang di belakang ini yang menggunakan post danner dan tidak menggunakan post danner, hasilnya juga tidak terlalu jauh, masih di kisaran 0,70-an. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.